Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dengan peta konsep tentang sumber daya alam. Di sini sebelum kita menginjak kepada materi sumber daya alam, kita tahu bahwa sumber daya alam pengertian daripada sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam di sini dibedakan menjadi berbagai macam dan jenisnya. Sedangkan berdasarkan macamnya yaitu sumber daya alam diperbarui dan tidak diperbarui. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya di situ adalah sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Pada sumber daya alam hayati, di situ kita harus tahu apa sih pengertian daripada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, yang berdasar daripada makhluk hidup ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan di sini, pada tumbuhan, di situ dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan sandang dan pangan, dan itu pun untuk kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Contohnya pada tumbuhan, padi menghasilkan beras. Tepung pun juga berasal dari beras. Tepung beras dan tepung terigu. Kemudian sayuran. Sayuran bisa kita manfaatkan dengan kita makan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian pada hewan di sini adalah berbagai jenisnya juga bisa kita manfaatkan sebagai sandang dan pangan. Contohnya susu, telur, tas, kulit. Pada susu dan telur itu berasal daripada hewan, seperti telur dari ayam. Kemudian tas kulit bisa juga dari kulit ular, dari hewan. Nah, itu yang sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber daya alam non hayati, di situ sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Namun, sumber daya alam ini bisa habis waktu-waktu ketika kita manfaatkan terus-menerus. Sehingga sumber daya alam ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan ataupun sandang oleh manusia. Contohnya adalah bahan tambang. Dan sumber daya alam non hayati ini berasal dari perut bumi, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa seperti bahan tambang, bensin, kemudian aluminium, besi, dan semua terpakai untuk kebutuhan kita dalam seperti transportasi. Itu membutuhkan bensin. Aluminium kita akan membuat sesuatu ketika sudah aus atau rusak diperbarui lagi. Nah, tetapi kalau kita manfaatkan terus-menerus, di situ akan habis juga. Dan untuk mengembalikan lagi butuh waktu dan proses yang lama untuk menghasilkan lagi. Nah, itu adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Mungkin ini saja peta konsep, penjelasan dari peta konsep saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.